Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, dari ibu siapa dan dari mana? Dengan Amel dari Bandung, Buya. Baik, silahkan langsung pertanyaannya kepada Buya. Izin bertanya, Buya. Bismillah. Sebelumnya saya insya Allah sudah siap menikah, Buya. Cuman yang saya ingin tanyakan di sini adalah bagaimana sih ikhtiar yang saya harus lakukan ketika saya memang sudah siap menikah dan sudah mempersiapkan benar-benar niatnya untuk menikah. Kemudian apakah salah jika saya hanya menunggu dan berdoa kepada Allah untuk diberikan jodoh yang terbaik? Dan ikhtiarnya seperti apa, Bu ya? Soalnya selama ini saya ingin melakukan ikhtiar tapi saya takut salah jalan yang saya ambil ikhtiarnya seperti itu karena saya seorang wanita gitu, Bu ya. Karena saya takut salah nggak ya saya ngambil jalan seperti ini karena saya juga belum tahu harus bagaimana saya memilih pasangan. Jalannya bagaimana? Seperti itu, Bu ya. Mohon doanya, Bu ya, semoga tahun ini saya diberikan jodoh yang terbaik. Amin ya Rabb, Masya Allah. Subhanallah. Dari yang kami dengar bahwasanya dia dalam keadaan masih di kondisi normal, belum mengikat hatinya kepada siapapun. Maka pilihan Anda adalah sangat banyak manusia sejagat. Mudah bagi Anda untuk mendapatkannya. Yang repot adalah orang yang di hatinya sudah ada seseorang. Itu repot ditata. Tapi Anda kelihatan masih nol normal. Normal. Jadi Anda sangat mudah. Kemudian langkah apa? Kalau menunggu saja bagaimana? Menunggu salah. Menunggu iya, menunggu salah satu cara menunggu, tapi tidak cukup menunggu. Jadilah wanita cerdas. Karena di hati Anda tidak ada siapa-siapa, mudah. Dalam mencarinya mudah. Siapapun nanti bisa di mana-mana, manusia sejagat jadi pilihan Anda. Nah, ada pun cara memilihnya. Jadilah Anda Khadijah zaman ini, jadilah Anda Hafsah, Sayyidah Hafsah zaman ini, Sayyidah Khadijah zaman ini. Bagaimana? Anda melihat orang yang Anda duga itu baik. Di saat Anda tanpa cinta itu mandang itu bisa serius dan benar, jujur. Kalau Anda melihat orang dalam selama ini Anda punya pergaulan mungkin, siapapun tetangga, kawan dan sebagainya, karena di hati Anda masih bersih, maka Anda bisa melihat dengan jujur. Nah, kalau sudah Anda menemukan orang itu baik, laki-laki itu baik, dalam arti langkah awal orang untuk menjatuhkan cinta itu langkah kecenderungan dulu. Kekaguman dulu, kekaguman secara umum. Seperti kita di kelas itu ada satu kelas itu ada 4 anak tuh punya kelebihan. Dia bijak, dia lembut, dia begini-begini, maka itu namanya kagum. Kemudian setelah dari kagum itu Anda mantapkan bahasanya, di antara 10 orang yang Anda kagumi itu kira-kira mana yang paling tepat. Anda lihat saja. Anda ngira-ngira dengan diri Anda sendiri tanpa Anda menjatuhkan cinta. Baru setelah itu Anda bicara dengan orang yang sekiranya bisa menyampaikan hajat Anda. Minta tolong, maka Sayyidah Khadijah Kubro cerdas beliau. Ada seorang anak muda yang sangat soleh, sangat baik, sangat jujur, masyhur di Makkah. Namanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Maka beliau memulai dengan hajat ini, disampaikan. Dan rupanya gayung bersambut, keluarga baginda Nabi menyambut hajat daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Maka terjadilah pernikahan yang agung di dunia dan di akhirat. Dan itu menjadikan wanita-wanita yang lain ingin jadi kayak Khadijah. Jadi bisa jadi banyak wanita yang telah laki-laki yang menanti Anda atau merindukan Anda. Cuman karena Anda dengan cara semacam ini, Anda dikagumi diam-diam. Karena Anda tidak berurusan dengan laki-laki. Maka Anda boleh minta tolong kepada satu ustadz atau kiai, atau orang yang Anda percaya dengan akhlaknya, sampaikan hajat Anda. Maka karena beliau melihat Anda baik, tentu akan dipilihkan yang terbaik. Rata-rata kalau Anda pasrah kepada ulama, mereka tidak akan memberikan kepada Anda kecuali yang dipilih juga. Dan tentunya akan disesuaikan dengan keberadaan Anda. Kalau Anda sebagai seorang wanita, Sayyidah Khadijah ini. Jadi Anda mulai, jangan Anda nunggu, Anda mulai Anda diskusi kepada si A, si B dan sebagainya.
untuk dia. Kalau karena Anda belum mencintai, mudah saja. Kalau Anda tidak cocok, dikatakan belum cocok. Sampai seberapa kali nggak ada masalah. Tapi kalau menunggu, karena orang tuh kalau menunggu itu ada banyak hal. Mungkin terlalu wibawa Anda, terlalu mungkin silau dengan Anda, lalu dia minang Anda. Atau mungkin, ya lihat, Anda tidak menarik bagi mereka. Tapi ketahuilah, biarpun yang kedua ini seandainya, saya tidak tahu Anda seperti apa misalnya, perilaku Anda, akhlak dan fisik Anda. Kalau memang Anda seorang yang tidak menarik bagi seseorang, tapi jangan dianggap tidak ada yang mau dengan Anda. Tidak. Ini saya ambil pahitnya Anda. Karena apa? Ada orang yang hatinya masih kosong, dia soleh. Dia tidak pernah berpikir tentang laki-laki, tentang wanita model apa. Tapi dia diam-diam dalam hatinya ingin menikah, kasusnya seperti Anda. Di hatinya ingin menikah. Kemudian setelah itu apa? Ada ingin menikah tapi dia tidak berani mengungkapkan, tidak berani memulai wanita, laki-laki baik. Tak taunya ada seorang ustadz yang menawarkan Anda kepada laki-laki tersebut. Gayung bersambut kok. Bahkan mungkin mengatakan, sudah kan yang ngomong ustadz, saya mau saja. Dan memang dia tidak berbicara tentang fisik dan lain-lain. Dia hanya ingin cari wanita soleh. Bisa saja, banyak laki-laki semacam ini. Maka jangan sampai Anda merendahkan apa yang Allah berikan kepada Anda dari fisik misalnya. Jangan berkata, aku kurang cantik, aku kurang ini. Jangan katakan itu. Sebab seorang muslim itu beda dengan pernikahan orang yang tidak beriman. Kalau orang tidak beriman itu akan menganggap dirinya akan dihargai kalau punya dua. Yang pertama punya kecantikan, yang kedua punya harta. Yang tidak cantik, tidak harta, jadi sampah. Tapi kalau seorang wanita muslimah tidak punya harta, tidak punya kecantikan, tapi dia punya akhlak, dinanti oleh kaum pria. Seperti itu. Semoga Anda dimudahkan. Jadi Anda cari ustadz untuk bisa menyampaikan hajat Anda kepada siapapun. Tentunya ustadz itu dengan cara yang manis, bukan Anda tawarkan, bukan ditawarkan seperti obral barang, tidak. Jadi, dan bisa saja Anda melihat orang, lalu Anda sampaikan orang lain. Jadi maksud kami, wanita memulai di sini, jangan dengan cara rendah, hei bang, mau dengan saya Anda. Ini kan orang murahan, bukan begitu. Tapi dengan cara yang cantik, manis, terhormat, sehingga menjadikan orang terpesona dengan cara ini, sehingga mudah untuk sampai kepada Anda.